lillahi wa inna ilaihi raji'un. I want to sing one of his songs. This song is called Sewu Kuto. It means 1,000 cities. Sewu Kuto uwes tak liwati, sewu ati tak tekuni, nanging kabeh padha ra ngerteni lungamu ning endi. Kembali di Prime Show with Ira Kusno dan pemirsa, saat ini sudah hadir 3 orang. Ini adalah fans almarhum Mas Didi Kempot. Ada Andy dari Sobat Ambyar ya. Kemudian ada Ocha dari Set Girls. Ini bagiannya dari Sobat Ambyar juga, generasi milenial penggemarnya almarhum Mas Didi Kempot. Dan Mas Toto, ini yang kelihatannya seangkatan, ini Kempoters ya. Iya, Kempoters. Dari Andy dulu deh. Andy, Boleh. ini kan kamu kelihatannya kayak penggemar baru, lagi cinta-cintanya, Betul sekali. terus tiba-tiba ditinggal mendadak. Sedih Gimana banget. nih? Perasaan sih sedih banget. Jadi pada saat itu pagi banget saya di message sama salah satu teman saya. Saya bangun saya langsung lihat, itu sama sekali saya nggak percaya. Pada saat itu langsung saya keluar, saya nonton TV kan. Semua TV memberitakan itu dan di saat itu juga saya langsung teriak nangis. Sedih banget. Apa yang di pikiran kamu apa waktu itu, Ndi? Nggak percaya. Sampai, ya Allah apakah ini benar? Tetap nggak percaya. Sampai saya terus ketemu teman-teman dan teman-teman semua pun bersedih. Mereka pun kaget karena Tidak ada tanda-tanda tidak ada ya riwayat sebelumnya. apapun itu. Setahu saya dia hanya memang setiap konser agak sesek kan. Karena Mas Didi itu punya almarhum punya asma. Iya, tapi itu sih nggak masalah katanya. Tapi ya itu begitu lihat kejadian itu, Mas Didi telah tiada. Kita semua Sobat Ambyar bersedih. Padahal malamnya itu saya dan teman-teman baru saja menyelesaikan tugas dari beliau untuk mendistribusikan bantuan dan itu hasil dari konser amal beliau. Waktu itu dapat 7,6 M. Itu selesai banget didistribusikan, terus kita laporan dan malamnya selesai, paginya dia sudah tiada. Apa sih, Ndi, yang paling diingat akan almarhum Mas Banyak Didi? banget kenangan dengan beliau karena kebetulan saya ini sangat menyukai lagu-lagu beliau dan saya sampai rela ke Solo, ke Jogja untuk mengikuti konser beliau, ke Semarang, ke kota-kota. Karena kecintaan saya dengan lagu-lagu beliau, karya-karya beliau. Dan memang beliau itu benar-benar seniman yang tidak pernah membeda-bedakan antara sama seniman atau fans, tetap humble dengan siapapun. Andy ini kan usianya berbeda jauh Betul dari sekali. Mas Didi ya. Betul. Apa sih yang kemudian bisa membuat Andy dan teman-teman generasi milenial justru begitu tertarik akan lagunya Mas Didi? Karena apa ya, lagu-lagu Pak Didi di Kempot itu, setiap lagu mempunyai pesan dan bisa menyampaikan perasaan setiap orang. Jadi setiap orang kan mempunyai pengalaman berbeda-beda. Dan di setiap lagu Pak Ade itu ya mewakili banget. Ada yang patah hati, benar-benar mewakili, benar-benar sama dengan apa yang kita rasakan. Tapi dibawakan dengan riang Dengan begitu riang, ya, betul. bisa berjoget. Iya. Mas Toto, itu dari dulu memang Mas Didi Kempot ini menciptakan lagu-lagu yang galau Iya, atau selalu galau. ada yang lain Ya sebenarnya? ada sih sebagian beberapa, tapi banyak kan lagu yang galau. Tapi emang dari dulu Mas Didi itu bisa, gimana lagu galau tapi orang bisa enak dengernya. Jadi nggak ke bawah sedih tapi bisa, orang bisa joget gimana sih? Orang sedih harusnya nggak bisa joget kan?
Tapi ini sedih tapi bisa joget. Mas Toto ini kan temannya Mas Didi Kempot dari zaman masih miskin dulu ya. Ya, Dari zaman ngamen. jadi pengamen gitu, zaman susah. Ya, Apakah ciri khas ini memang dari sejak Mas Didi ngamen? Jadi lagu sedih tapi sudah dibawa berjoget, atau kemudian ketemu ciri khasnya di masa-masa tertentu, Mas? dulu di pop dulu, awalnya di pop. Terus berjalan dengan waktu di dangdut, semi-semi dangdut kan. Tapi dangdutnya unik Mas Didi itu. Dangdutnya kan nggak pakai suling kan kalau dangdut. Dangdutnya. Jadi dangdutnya nggak komplit tapi enak didengarnya. Mas Toto sendiri apa sih kenangan yang paling diingat terhadap Mas Didi Kempot? Saya terakhir ketemu Mas Didi 2 bulan yang lalu sebelum ada pandemi ini ya, di iklan saya disuruh datang pas dia syuting iklan. Saya datang sama teman saya juga, ngobrol bareng tuh kan. Terus dia bilang, dia cita-citanya itu konser yang GBK itu cita-cita dia. Yang bulan Juli ya? Iya, itu cita-cita dia. Ini bakal besar. Pokoknya kamu ini toh kompoter se-Indonesia kamu Kumpulkan. kumpulkan. Sekalian kopdar katanya. Ya. Kopdar nasional kan. Waktu itu Mas Didi ngomong begitu. Iya Dan, kalau saya manggil Mas Didi kan Dan. Komandan ya? Iya. Oke. Ocha, Iya. ini juga sama, kamu jauh lebih muda lagi dari Andy. Sangat sangat menghayati lagu-lagunya Mas Didi. Iya. Saya ngelihat dari tadi Andy nangis, kamu juga udah hampir nangis gitu ya. Sebenarnya kenapa, apa sih lagu pertama yang bikin kamu jatuh cinta sama lagunya Mas Didi? Kalau yang pertama bikin jatuh cinta sih dulu banget ya, pas awal-awal sebelum pecah gitu. Itu lagu Perahu Layar. Jadi aku sering naik ke panggung-panggung, sering Umur nyanyi. berapa waktu itu Ocha? Itu masih SMP. Masih SMP? Aku udah seringnya, tiap naik panggung tuh kan suka nyanyi juga kan. Itu pasti aku selalu bawain lagu itu. Kayak gitu. Terus juga, pokoknya ini sedih banget dah. Ocha, kamu ini kan bukan orang Jawa ya? Iya, bukan. Sunda dan Nusa Tenggara. Iya. Kok betul. bisa mendengar lagu Jawa nggak ngerti tapi bisa nangis itu, bisa seneng, gimana ceritanya? Jadi lingkungan di rumah itu orang Jawa. Terus mama sendiri kan orang Sunda. Cuma dia tuh seneng juga sama Jawa. Jadi tiap hari tuh aku dikasih di setelin lagu tuh Jawa-Jawa, terus sampai akhirnya ya aku suka sama lagu itu kayak gitu. Terus Padahal mama bukan penggemar bukan. Pak D? Bukan. 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 Dia suka juga pas semenjak aku ajak konser. Jadi Iya. Ocha berhasil mengajak keluarga untuk Iya. nonton konsernya Pak D. Iya betul. Apa sih yang paling teringat dari Pak D, Didi Kempot? Paling inget tuh pas aku karaoke bareng. Karaoke bareng? Iya. Kok bisa karaoke itu, gimana ceritanya? Pernah, waktu itu kan ada acara di SCBD kan. Terus itu kita kaget didatengin Didi Kempot. Terus setelah itu ya udah kita dipanggil untuk ke depan untuk karaoke bareng rame-rame kayak gitu. Terus di situ aku ngerasa deket banget karena aku bikin video aja kayak gampang banget, semuanya serba gampang gitu. Pas waktu di SCBD paling keinget banget itu sama waktu aku di visi sama salah satu krunya Dane Didi Ya, Kempot. artinya kemudian tadi yang Andy bilang soal rendah hati, soal Iya, dekat betul. dengan fans, tidak pernah kehilangan akarnya. Itu yang kelihatannya harus terus dijaga ya. Iya. Itu yang paling dirasakan kehilangan dari Mas Didi Kempot ya. Karena sangat jarang sekali seniman yang kayak beliau. Ya. Jarang sekali. Pemirsa, usai jeda kami akan mengenang Mas Didi Kempot almarhum dengan lagu-lagunya. Jadi tetaplah bersama kami di Prime Show with Ira Kusno.